Oke, di halaman pertama aja dulu ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Jadi idenya luar biasa sekali. Di tengah di tengah metode pembelajaran yang harusnya memang diketahui ya, tepat sekali sebenarnya kegiatan ini gitu ya. Jadi walaupun sekarang mungkin di beberapa daerah sudah menerapkan mulai ada tatap muka, cuman tidak sepenuhnya bisa seperti itu karena beberapa kendala. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru dan adik-adik semua bisa mendapatkan manfaat lah dari kegiatan ini, karena memang kondisi kita yang sekarang sedang mengalami perubahan yang saya kira dari 2 tahun terakhir ya, ini sudah masuk tahun ketiga, ini luar biasa sekali perubahan. Sudah tepat sekali dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang untuk mengadakan pelatihan dan pendampingan guru Gemroding. Mungkin bisa di next slide dulu. Suaranya hidup enggak? Suara mikrofon. Kemudian terkait dengan beberapa konsep learning adik-adik dan Bapak Ibu guru. Jadi kita sudah sering mendengar pembelajaran tatap muka, kemudian e-learning sering kita mendengar seperti itu. Cuman di sini saya cuman menggarisbawahi lagi gitu ya. Ada yang namanya istilahnya blended learning, ya, kemudian ada hybrid learning, kemudian yang terakhir ada online learning. Terdapat beberapa karakteristik yang membedakan antara beberapa konsep belajar ini gitu ya. Yang pertama, kalau blended learning itu namanya blended atau Bapak Ibu guru, jadi tidak bisa semuanya diarahkan ke sana gitu ya. Kalau dari gambar ini itu dari face to face learning itu dengan online learning dipadukan dengan blended learning. Jadi setengahnya adalah masih tatap muka, setengahnya adalah online. Itu dikenal dengan blended learning, ada tambahan additional suplemen lah di dalamnya. Kemudian hybrid learning. Hybrid learning itu ini mengadopsi masih konsep blended learning, cuman dipiurkan ya. Memang ada real tatap muka, cuman tidak sepenuhnya bisa dilakukan di kelas, mungkin karena ada keterbatasan tempat dan segala macam. Seperti saat ini ya, ada shift untuk pertemuan di sekolah ya. Jadi 50% siswanya tatap muka di kelas, 50% online dari rumah. Pada real time dia atau waktunya sama gitu. Sehingga konsep ini sedang digalakkan atau sedang gencar-gencarnya dilakukan saat ini oleh sekolah dan kampus. Kemudian online learning itu jelas sekali online ya, full online ya, dilakukan ya melalui media internet ya, dengan berbagai macam tools yang ada di internet. Nah, semuanya ini bisa untuk mensupport pembelajaran baik itu sinkronus maupun asinkronus. Jadi sinkronus bisa melakukan tatap muka melalui Meet, itu bisa platformnya Zoom atau Webex ya, atau mungkin Google Meet. Kemudian yang asinkronusnya adalah bisa, nah sekarang yang paling populer banyak digunakan adalah sosial media seperti WhatsApp seperti itu. Nah kemudian ada juga e-learning di sana. Yang asinkronus itu yang non tatap muka dia, artinya siswa bisa mengakses media kapanpun mereka mau, gitu ya. Kapan mereka mau belajar dalam rentangan waktu sekian ya, waktunya tidak ditentukan. Kemudian bebas mereka mau belajarnya berapa kali gitu ya. Nah dengan target-target tertentu di sana. Nah, itu yang merupakan konsep dari asinkronus ya. Dan di dalamnya ada evaluasi tentunya. Nah mereka bisa belajar secara mandiri atau secara self direct gitu ya, atau mereka belajar bisa berkolaborasi atau berkelompok melalui diskusi ya. Jadi nanti targetnya sama, ada target di masing-masing pertemuan itu. Nah itu yang banyak sekarang diterapkan, yang saya lihat dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan sama beberapa instansi atau dinas ya, misalnya
yang kami tahu itu adalah Kominfo ya, melalui Digitalent. Nah ini konsepnya seperti itu, kita dikasih modul, mau kita belajar kapan, selesainya kapan, ya udah gitu. Nanti ujung-ujungnya tesnya bisa atau proyeknya jadi seperti itu. Oke, bisa di next slide-nya. Nah ini kita nggak ada yang bisa memprediksi Bapak Ibu. Dari awal kita melakukan tatap muka di kelas yang 100%, tatap muka ya pure ya, tidak ada gap gitu ya, tidak ada jarak ya, kemudian tidak ada apa namanya, ada sentuhan emosional gitu ya, tiba-tiba menjadi 100% online. Ini juga menimbulkan beberapa permasalahan di masyarakat ya, dan di sekolah ya. Kalau blended learning masih ada tatap muka, masih biasa ya. Nah, hybrid learning, nah ini baru akan diimplementasikan sekarang gitu ya. Kalau di tempat kami di Singaraja, beberapa sekolah mungkin sudah ada yang tatap muka, yang pakai shift. Cuman yang memang menerapkan hybrid learning ini bisa dihitung dengan jari lah, karena perangkatnya mahal. Dan butuh biaya besar juga untuk online minimal kuota. Nah, kemudian yang paling banyak sebenarnya digunakan itu adalah online learning gitu ya, dengan apa namanya? Dengan bantuan Google Classroom mungkin, kemudian ada Moodle ya, ada Edmodo, ada WhatsApp ya. Ini dikasih proyek peserta didiknya, kemudian dikasih rentangan berapa lama bisa mengerjakan, kemudian dikumpul seperti itu. Nah, masalah yang paling berdampak di sini kan pada siswa-siswa. Mungkin ada Bapak Ibu yang dari SD ya, mungkin SD, SMP, SMA. Yang paling susah itu kan yang dari TK mau ke SD itu. Dan kita di orang tua juga merasakan anak kita belum bisa baca. Gimana caranya membaca soal yang online seperti itu? Ini tidak bisa seperti itu pendidikannya sebenarnya. Sehingga online learning tidak bisa pure kita terapkan di Indonesia sebenarnya. Sehingga mungkin dibawa ke blended atau ke hybrid. Tapi di pandemi ini kita dipaksa seperti itu. Mau tidak mau agar pembelajaran berjalan, online learning solusinya. Kalau tidak seperti itu kita akan kehilangan generasi di pandemi ini, ada lost generation kita. Sekian generasi tidak lulus mungkin, atau tidak terjadi pembelajaran. Nah, ini kan lebih parah lagi. Jadi bangsanya bisa menurun ya kecerdasannya. Oke, bisa di next lagi ya, Dek. Nah, yang paling mungkin ya, kalau menurut beberapa sumber, kemudian beberapa konsultasi yang terjadi gitu ya, kemudian komunikasi yang terjadi, itu menerapkan konsep hybrid learning. Kenapa? Konsep ini sebenarnya dengan sistem shift bisa tetap muka, cuman dengan online juga bisa seperti itu. Jadi hybrid learning itu alternatif yang memang cocok sekali diajukan sebagai model ideal pembelajaran tengah pandemi. Dan konsep ini adalah menggabungkan pembelajaran online atau tatap muka yang nantinya pola pembelajaran bisa dibuatkan dengan sistem shift, di mana ada shift online dan ada shift tatap muka. Bagi siswa yang sekarang bisa ke sekolah ya tatap muka, yang tidak bisa ke sekolah berarti online dari rumah. Dengan tidak ada perubahan suasana yang mereka dapatkan gitu ya, penjelasan gurunya sama, waktunya sama, kemudian kecuali internetnya yang bermasalah. Nah, ini beda lagi kasusnya. Kemudian transfer ilmu dari gurunya sama gitu ya, dan dapat tugas juga sama seperti itu. Nah, cuman harus dikomunikasikan dengan pihak sekolah lagi gitu, karena beberapa jarak mungkin tidak mengizinkan siswa bisa bolak-balik gitu. Karena musim pandemi ini saya rasa kota-kota besar kosong karena siswanya lebih banyak pulang kampung seperti itu. Nah, kemudian dengan demikian pada sisi konsep ini meminimalkan adanya pertemuan tatap muka. Tetapi pada sisi lain juga tidak menghilangkan ikatan psikologi siswa dengan sekolah. Ini yang saya garis bawahi di sini adalah sisi psikologis, Bapak Ibu. Jadi siswa tidak bisa terus online. Mereka mengalami istilahnya kalau di psikologi itu
apa namanya, ke arah depresi itu bahkan stres kemudian akhirnya bisa depresi seperti itu karena pembelajaran. Kalau yang saya tahu di komputer pembelajaran itu ada yang supervised sama unsupervised, ada yang dibimbing, ada yang tidak dibimbing. Tidak semua siswa bisa melakukan pembelajaran unsupervised. Nah, mereka lebih banyak itu sebenarnya harus mendapatkan supervised ya, bimbingan ya, baik itu dengan apa namanya, tatap muka langsung atau dengan aplikasi atau tools. Jadi tetap ada ikatan psikologis. Sorry, namun belum semua sekolah di daerah dapat melakukan hal ini. Ya, kita sadari itu karena banyak dari tempat-tempat kita itu belum bisa mengakses internet seperti pada kota-kota besar ya. Jadi banyak masih di tempat kita yang blank spot. Jangankan untuk pembelajaran online gitu ya, mungkin untuk ngecek SMS saja harus pindah posisi, cari tempat yang tinggi dulu biar SMS-nya bisa masuk. Seperti itu. Nah, ini juga menimbulkan permasalahan gitu. Sehingga yang tidak bisa seperti itu ya tatap muka. Nah, ini kan juga menjadi solusi, tidak pure dia adalah online learning Bapak Ibu. Oke, mungkin bisa di next. Nah, kalau kita mengacu kepada online learning, salah satu itu produk yang banyak dibicarakan itu adalah LMS atau Learning Management System. Jadi banyak sekali jenis softwarenya. Software ini bisa untuk membuat, kemudian mendistribusikan, ya, mengatur, penyampaian konten-konten pembelajaran ke peserta didik. Nah, ini ngetop sekali sekarang dilakukan. Yang paling banyak dan paling gampang digunakan itu adalah Google Form. Nah, ini yang paling banyak digunakan untuk mensupport LMS. Jadi soal-soal dibuat di Google Form bisa diupload ke LMS atau di LMS dibuat langsung di sana bisa juga. Nah, guru-guru yang tamatannya adalah tahun 2000 atas ya tidak masalah dengan ini. Yang berat itu adalah seperti ibu saya di rumah, jangankan pakai LMS, buka chat, HP saja sudah susah gitu. Gimana bisa ngasih ke siswa? Gimana caranya ngasih tugas ke siswa? Saya nanya ke ibu di rumah. Oh, mereka punya tim gitu. Ada tim di sekolah yang mereka bisa ngasih soal dibuatkan oleh guru-guru yang gercep di TI gitu ya, atau sudah biasa menggunakan IT untuk membuatkan soal online-nya. Nanti dikumpulkan dan dikembalikan lagi hasilnya kepada guru-guru yang bersangkutan. Ini juga menjadi permasalahan di beberapa sekolah karena tidak semua guru bisa menggunakan IT. Tidak semua guru bisa menggunakan apa namanya, Google Form, bahkan LMS seperti itu. Ada beberapa guru juga yang memang nyamannya adalah tatap muka. Nah, ini ada banyak permasalahan sebenarnya pada situasi kita saat ini. Tapi kita dipaksa untuk menggunakan online learning. Kemudian di satu kasus dikasih tugas ke siswanya, apakah siswanya mengerjakan atau tidak, nah, seperti itu. Nah, ini dikirim lewat WA, nah begitu dimintai sama Bapak Ibu guru, alasannya adalah WA-nya tidak bisa dibuka gitu ya, tidak ada paket dan segala macam. Nah, ini gimana kita bisa ngomong online learning Bapak Ibu gitu ya. Jadi tetap ada permasalahan. Kalau kita menggunakan online learning, jadi oke, kita perpanjang lah ini apa namanya, jangka aksesnya gitu ya, aksesnya. Sehingga bagi yang seharusnya 1 minggu ya oke kita perpanjang 2 minggu. Yang 2 minggu kita perpanjang 3 minggu atau mungkin bahkan 1 bulan untuk yang akses internetnya jarang gitu. Paling tidak mereka berusaha lah untuk memberikan sumbangsih terhadap tugas yang sudah Bapak Ibu buat. Saya yakin tugas yang Bapak Ibu buat itu juga menghabiskan banyak waktu dan pemikiran untuk membuat itu. Siswa juga sama, kalau tidak dikerjakan ya juga useless Bapak Ibu ya, tidak ada manfaatnya. Nah, kemudian sistem ini bisa membantu para guru untuk merencanakan dan membuat silabus.
kemudian mengelola bahan pembelajaran, lembar kerja peserta didik ya, yang nanti banyak kita bahas ya. Kemudian mengelola aktivitas belajar para siswa, mengelola nilai rekapitulasi absensi para siswa ya, kemudian menampilkan transkrip nilai dan mengelola tampilan e-learning. Jadi ada banyak hal yang bisa kita proses dalam LMS ini. Mungkin bisa next. Oke, saya survei di internet gitu ya. Jadi dari beberapa platform pembelajaran yang banyak digunakan gitu ya. Ternyata nomor satu itu adalah WhatsApp. Wajar gitu karena WhatsApp paling simpel digunakan, upload file bisa ya, record suara bisa, kemudian langsung chat bisa, segala macam bisa. Cuman masalahnya peserta didiknya kalau terlalu banyak, melebihi dari 250-an sudah nggak bisa gitu. Nah ini juga menjadi masalah juga gitu. Terlalu banyak ada grup WhatsApp di ini kita. Karena WhatsApp tidak bisa membedakan mana yang adalah private number sama yang grup. Tidak bisa, sehingga nyampur dia jadi satu. Ini permasalahan yang saya hadapi juga. Begitu banyak ada grup di WhatsApp. Bahkan saya setiap ada kegiatan buat grup gitu ya, saya keluar ya, lab dari grup ya, karena kebanyakan grup. Efeknya adalah HP-nya tidak bisa, dia memorinya penuh gitu. Ini juga masalah baru juga gitu. Kebanyakan grup dan grupnya tidak bisa di list dia, di filter ya. Mana yang grup, mana yang nomor personal tidak bisa. Kemudian rumah belajar ya, memang ditujukan untuk pembelajaran ya. Nah ini Google Education ya, yang banyak juga digunakan. Kemudian ada Microsoft Office 365, ini biasanya buat untuk ini, buat visioner dan segala macam ya. Ruang guru ya. Kemudian Edmodo, kemudian sekolahmu ya. Nah ini yang tertinggi tertinggi juga ini adalah belum menggunakan apa-apa gitu. Jadi banyak yang tidak memanfaatkan pembelajaran itu. Nanti kan masalahnya pada akhir pembelajaran cara kita ngasih nilai gimana Bapak Ibu gitu ya. Kalau boleh kita tidak menggunakan, tapi pada saat di akhir pembelajaran dasar kita ngasih nilai seperti apa gitu. Sehingga muncul nilai A, B, C, D itu seperti apa, kan itu yang dituntut nanti. Nah kemudian ada kelas pintar ya, ada Moodle ya, di kampus-kampus besar Moodle biasanya dipakai. Kemudian Paper School ya, Quiz ya, dan lainnya masih banyak sekali ya, yang Kahoot misalnya yang bisa digunakan. Nah, jadi trennya di sini ya, yang paling tinggi itulah WhatsApp. Oke, kita setuju untuk hal itu ya. Itu perlu dibenahi juga ya. Oke, bisa di next slide. Oke, karena saya membahas LMS atau Learning Management System. Ini ada beberapa survei. Jadi jenis e-learning yang paling banyak digunakan itu yang di ranking pertama itu adalah Sulogi, gitu ya, Sulogi. Kemudian di peringkat kedua itu ada Edmodo. Kemudian di bawahnya lagi ada Classroom, di bawahnya lagi ada Moodle, dan di bawahnya lagi itu ada Pivot. Jadi ini adalah survei yang dilakukan ya, secara online gitu ya. Jadi masing-masing pengajar itu lebih banyak menggunakan apa selama pandemi ini. E-learning yang paling banyak diakses seperti apa. Nah, kemudian nanti akan saya perbandingkan karena dua hal besar ini, Sulogi sama Edmodo gitu ya. Bisa di next slide. Nah, ini yang paling banyak digunakan LMS-nya. Kalau bisa saya ngasih gambaran gitu ya. Jadi Sulogi, banyak juga teman-teman yang pakai Sulogi gitu ya. Sulogi adalah solusi sistem manajemen pembelajaran atau LMS yang dirancang untuk kolaborasi antara semua jenis pelajar dan instruktur. Solusi ditunjukkan untuk pembelajaran K12, pendidikan tinggi, dan program pelatihan perusahaan.
Jadi yang make adalah bukan cuma sekolah saja, tapi juga perusahaan untuk instruktur gitu ya, untuk pelatihan di perusahaan. Jadi lebih banyak nanti konten-konten atau konsep-konsepnya adalah disesuaikan dengan pelatihan di perusahaan juga nanti. Gitu. Nah, kemudian kalau Edmodo itu adalah platform manajemen pembelajaran yang meningkatkan pembelajaran di kelas dengan pembelajaran sosial untuk siswa dan guru di taman kanak-kanak hingga kelas 12. Ini diatur seperti jaring sosial ya, mirip dengan Facebook ya. Disuruh orang tua dapat berkomunikasi dengan postingan dan pengguna lain ya, sehingga dapat menyukai dan mengomentari. Nah, yang menariknya di sini dari TK sampai kelas 12 bisa pakai. Yang masalah itu adalah pada saat kita ngasih nilai Bapak Ibu. Kalau anak-anak dapat nilainya besar, semua orang tua senang. Tapi begitu anak-anak dapat nilai kecil, yang diprotes adalah bukan anaknya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang akan diprotes. Ini kenapa anak saya kok dapatnya nilai kecil? Nah, dengan parents bisa masuk ke dalam pembelajaran Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah angin segar. Orang tua bisa memantau anaknya ikut pembelajaran apa enggak, ngumpul tugas apa enggak gitu. Kemudian ngabsen apa enggak. Nah, ini juga bisa digunakan dasar nanti. Bukan salahnya di pengajar saja, tapi orang tua juga ikut memantau di sini. Nah, dengan tampilan yang mirip sekali dengan Facebook di sini, ya ini juga memudahkan karena saya yakin semua Bapak Ibu dan adik-adik di sini pasti punya Facebook gitu. Tidak ada masalah dalam menggunakan itu nanti. Tidak ada sesuatu yang baru sekali untuk menggunakan itu gitu ya. Jadi usaha untuk menggunakan itu ya lebih simpel lah ya dibandingkan dengan LMS yang lainnya. Nah, tentu juga ini menjadi catatan untuk pengajar, bukan cuma siswanya saja yang dituntut untuk mengerjakan tugas, tapi juga Bapak Ibu atau kita sebagai pengajar sudah ini enggak, sudah melaksanakan tugas dengan benar nggak? Jangan-jangan dari 16 kali pertemuan cuma 3 kali melakukan pertemuan. Kemudian di bawah 75% melakukan pertemuan gitu ya. Kemudian nilainya keluar jelek semua. Nah, ini yang menjadi masalah juga gitu ya. Ini melalui Edmodo ini bisa di tracer lah. Orang tuanya bisa melihat ya, siswanya bisa melakukan pembelajaran juga, interaksi dengan guru. Nah, gurunya juga sama dilihat gurunya gimana gitu. Nah, ini kelebihan yang ditampilkan sama Edmodo. Mungkin bisa di next ya. Nah, ini keunggulannya dia, saling mendapat feedback. Jadi gurunya dapat feedback, kemudian orang tuanya dapat feedback, anak-anak juga dapat feedback. Nah, seperti itu. Kemudian menggunakan jaringan aman gitu ya, bisa diakses dengan ponsel atau komputer. Jangkauan ya namanya dengan internet ya dari mana saja bisa diakses. Ini yang kata kunci ini adalah bisa diakses oleh orang tua. Banyak orang tua yang karena kesibukannya tinggi tidak sempat melihat anaknya gitu ya. Dikira anaknya mengumpulkan tugas, belajar, minta uang kuota tiap hari, ujung-ujungnya adalah tidak lulus di mata kuliah, kan kesel gitu ya. Jadi dilihat di sini track record anaknya juga. Kemudian mudah berbagi dan berdiskusi. Nah, ini yang akhir ini adanya tanggal pengingat. Artinya kapan terakhir kegiatan itu selesai, nah ini diingatkan dia. Oke, bisa di next, adik. Nah, ada beberapa proses dalam Edmodo. Tentunya yang pertama adalah registrasi dulu. Jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik harus registrasi dulu melalui akun login ya ketik saja di Google nanti www.edmodo.com. Nanti akan diarahkan Bapak Ibu ke sana gitu ya. Kemudian ada verifikasi akun yang sudah punya akun Gmail atau email itu lebih memudahkan untuk verifikasi. Kemudian next-nya adalah pembuatan kelas, ya. Kelas untuk pembelajaran, kemudian akses materi pembelajaran, kemudian ada penugasan juga di sana, sesuaikan dengan LKPD-nya, ada penilaian.
evaluasi. Oke, itu yang ditawarkan ya. Jadi dalam proses Edmodo itu yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembelajaran online. Oke, bisa di next lagi. Nah, buat akun Edmodo, jadi Bapak, Ibu, kemudian adik-adik, dan orang tua itu harus punya akun dulu. Ini bisa buka browsernya ya, bisa pakai Chrome atau sejenisnya ya. Kemudian dibuka, diketikkan di sana edmodo.com ya. Nah, tinggal dipilih statusnya. Ada yang sebagai teacher, ada yang sebagai student, ada yang sebagai parent. Ini sebenarnya cara daftarnya sama semua gitu ya. Cuman bedanya adalah guru yang nanti membuat kelas. Nah, kelas ini ada kodenya. Nah, inilah yang di-share ke student sama parent. Nanti student sama parent itu pada saat daftar dimintai kode kelasnya mau join kemana gitu. Nah, itu seperti itu dia proses yang terjadi. Kemudian baru milih lokasi, saya rasa tidak ada masalah di select location. Kemudian sign up sebagai teacher kalau misalnya guru gitu ya, gunakan akun Google. Kalau sebagai siswa student, kalau sebagai orang tua parent ya. Lalu kemudian verifikasi profil ya di sana ya. Kalau sudah sukses baru lanjut, tinggal login saja ke Edmodo ya. Oke, mungkin bisa di next slide. Nah, kalau ini contohnya ya, jadi ada pilihan di sini. Kalau sebagai teacher, tinggal pilih di sini I am teacher, kemudian kalau sebagai student, ini dipilih studentnya, dan terus sebagai orang tua, pilih parentnya di sini. Tentu hak aksesnya beda-beda, tidak sama. Jadi antara pengelola pembelajaran dengan yang ikut pembelajaran dan cuman melihat saja ini beda hak aksesnya. Nanti Bapak Ibu tidak bisa menyamakan halamannya adalah halaman guru dengan halaman siswa, beda di sana. Tapi tampilannya sama-sama, cuman manajemennya yang beda. Oke, mungkin ini tampilan pada saat pendaftaran seperti ini dia. Mungkin bisa di next. Kita akan coba real. Nah, kemudian ada halaman profile, profiling di sini. Jadi mendeteksi dari email itu sudah sah gitu ya, sudah sukses, baru di profile. Yang di sini yang paling penting adalah nama Bapak Ibu itu siapa gitu. Ada pilihannya nanti Bapak, Ibu, dan seterusnya. Diketikkan nama depannya siapa, nama belakangnya siapa. Baru kemudian selesai atau done ya. Oke, bisa next. Nah, setelah sukses di Edmodo ada pesan Bapak Ibu nanti. Pesannya adalah selamat datang di Edmodo ya. Jadi kalau belum dapat pesan ini ya belum sukses berarti Bapak Ibu. Harus ngulang lagi dia dengan ketentuan yang berlaku juga. Oke, bisa next. Nah, ini tampilan halaman utama Edmodo Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah login, sudah sukses untuk registrasi, adik-adik juga sudah sukses di registrasi, bisa mengakses halaman ini nanti. Halaman ini simpel sekali, sama seperti Facebook tampilannya, tidak masalah nanti untuk menggunakan itu. Nanti kita akan pandu ya. Di sini ada nanti kelasnya, kemudian resource-nya, ini home-nya. Jadi pilihannya juga banyak di sini nanti. Bisa chat juga, bisa nge-post juga gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan di sini. Nah, kemudian yang jelas adalah saya tidak mau memberikan beban kepada Bapak Ibu atau ketakutan pada Bapak Ibu untuk menggunakan suatu aplikasi. Jadi saya pilihkan yang memang benar-benar Bapak Ibu senengin. Kayaknya semua senang akses Facebook gitu. Sehingga saya tertariknya membawa ke Edmodo gitu. Karena tampilannya memang bukan hampir lagi, sudah mirip sekali dengan Facebook gitu. Tapi untuk pembelajaran. Oke, mungkin bisa di next. Mungkin bisa di next, Adik.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan sharing. Kenapa kita online gitu ya? Sarana online-nya apa? KPD-nya dibuat pakai apa? Kenapa harus pakai Edmodo? Mungkin itu yang bisa saya share tadi ke Bapak Ibu, melihat kondisi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Saya coba nanti akan izin share slide ya, mendemokan registrasi di Edmodo dulu gitu. Nanti setelah itu baru kita ke session tanya jawab. Oke, mungkin saya izin share ya adik-adik ya. Oke, saya izin share ya adik-adik. Nah, adik-adik nanti tinggal dan Bapak Ibu nanti tinggal ketik saja di Google ya, Edmodo. Jadi ini apa namanya dikembangkan oleh salah satu kampus besar juga gitu ya, di yang bergerak di bidang pendidikan juga ya, terus diperbaharui di sini. Bisa Bapak Ibu klik ini ya. Nanti pilihannya adalah di sign up karena kita baru ya. Kalau sudah punya akun, mungkin adik-adik atau Bapak Ibu yang sudah punya akun di sini bisa pilih login. Login, kemudian kalau yang belum ke sign up, saya demokan yang baru registrasi dulu yang sign up. Kemudian di pelatihannya di video sudah ada Bapak Ibu, nanti mungkin di share sama panitia itu di sesi pertama ya untuk pembuatan akun ya. Kemudian sesi keduanya adalah untuk membuat kelas, dan sesi yang ketiganya adalah menyesuaikan dengan LKPD Bapak Ibu. Nah, ini ada pilihan Bapak Ibu. Nah, saya pilihnya sebagai teacher di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan dikasih pilihan di sini. Select location. Kita ketik saja Indonesia.
Next. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu. Nah, bagi yang sudah punya akun di Gmail, Bapak Ibu klik ini aja. Kalau yang akunnya tidak Gmail, Bapak Ibu bisa menuliskan di sini. Jadi diketikkan emailnya, kemudian password yang digunakan login untuk Edmodo apa, konfirmasi password. Nah, ini school code-nya dikosongkan saja karena opsional. Jadi bisa, kalau yang punya email ya Bapak Ibu ya, bisa sambil nyoba di sana ya. Atau kalau kita langsung saja Bapak Ibu ya, untuk praktikumnya gitu ya. Nah, kalau menemukan kendala langsung saja di chat ke panitia ya. Oke, setupnya dengan Google di sini. Nah, karena saya sudah punya akun Bapak Ibu, nah itu langsung online ya. Kalau Bapak Ibu belum punya akun, nah ini akan diminta Bapak Ibu seperti tadi untuk memasukkan nama depannya siapa, nama belakangnya siapa, kemudian baru di profiling ya, baru kemudian next ya atau done ya, di sana sudah selesai prosesnya. Nah, kemudian tampilannya bisa dilihat di sini Pak Ibu, jadi sangat simple sekali ya, mirip dengan Facebook ya. Kenapa saya bilang mirip? Karena Bapak Ibu bisa ngepost di sini atau posting nih. Jadi Bapak Ibu bisa ngepost di sini. Kemudian untuk khusus tutor ini saya sudah buatkan di grup Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti yang join ke Edmodo bisa join ke sini ke Guru Gemrot ini. Nanti di sini sudah ada materinya. Kemudian Bapak Ibu setelah akhir session ini mohon diisi nanti kuesionernya. Ada misi kuesioner gitu ya. Kemudian ini pelatihannya ya, LKPD 3, LKPD 2 ya, kemudian LKPD 1 ya. Nanti saya di sana ada minta screenshot lah, Bapak Ibu sudah nyampe pembelajarannya di mana gitu. Nah, kemudian tugasnya ini kan sampai pertemuan ke-12 Bapak Ibu. Jadi tugasnya itu di sini di grup ini Bapak Ibu cuman bisa nanti nge-share itu sampai tanggal 11 ya, apa 12 kalau nggak salah ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek nanti ya. Jadi nge-share di sini itu bisa sampai tanggal, oh ini 12 Oktober. Jadi jangan nanti lewat Bapak Ibu ya, karena berhubungan sama penilaian. Setelah tanggal 12 kan potensi Bapak Ibu nambah lagi ke bidang yang lain gitu ya. Jadi apa namanya, kalau lewat nanti nilainya yang kasihan nanti ya. Tidak, atau nanti pelatihannya yang belum dicoba kan kasihan nanti ya. Kalau saya rasa kalau materinya sampai kapanpun Bapak Ibu bisa akses karena di YouTube dia. Nah, kemudian terkait dengan kelas ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kelas baru itu di sini di My Class ya. Jadi tinggal create a class di sini Bapak Ibu bisa membuat kelas baru ya. Nah, kelas ini ya yang nanti Bapak Ibu gunakan sebagai penghubung secara direct maupun indirect dengan mahasiswa atau dengan murid-muridnya. Nah, nama kelasnya nanti disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu ya. Misalnya ada yang ngajar seni rupa misalnya. Kemudian deskripsi dari seni rupa itu silakan ditulis di sini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih grade-nya misalnya di kelas 11. Kemudian bidangnya apa di sini ya. Bidang art misalnya. Ini kemudian dipilih di sini. Ini ada banyak bidang di sini Bapak Ibu ya. Jadi tinggal dipilih saja ya. Kalau tidak ada ya all saja dipilih di sini ya, boleh ya. Nah, kemudian color-nya di sini bisa diganti-ganti. Ini pada waktu aktif kelasnya itu warnanya apa, tinggal Bapak Ibu pilih aja di sini. Pink misalnya. Oke, bisa di-create. Jadi kelasnya sudah
sudah siap Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah bisa siap post nanti di kelasnya itu apa yang nanti Bapak Ibu mau tampilkan ya, di sini ya. Nah, di sini ada pilihan student. Jangan Bapak Ibu yang student nanti. Kalau yang SD atau TK bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang nge-add nanti. Tapi kalau yang sudah SD itu mungkin bisa minta bantuan ke orang tua. Atau SMP kan sudah mandiri dia, atau SMA. Apalagi mahasiswa sudah mandiri. Biarkan dia yang nanti login ke kelas Bapak Ibu gitu ya. Tinggal Bapak Ibu nanti kodenya ini yang dikasih. Nah, ini kodenya. Kodenya ini yang Bapak Ibu kasih, di copy ya. Kemudian Bapak Ibu sebarkan ke grup siswa. Silakan join nanti siswanya ke kelas ini gitu. Jadi Bapak Ibu otomatis nanti di grup itu membernya siapa gitu. Siapa saja membernya. Nah, misalnya kelas sistem operasi di saya, Bapak Ibu. Ini ada kelas sistem operasi ya. Dan sudah isi aja saya tampilkan. Nah, ini dia kodenya. Saya sebarin ke mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian di sini kita punya beberapa pertemuan. Nah, misalnya di pertemuan pertama di sini saya tampilkan. Saya ingin menampilkan LKPD kepada Bapak Ibu. Ini LKPD pertemuan 1 saya. Oke, apa kelihatan Bapak Ibu ya? LKPD-nya ya. Kelihatan Bapak Ibu ya, Word-nya ini ya. Panitia sudah kelihatan ya? Kelihatan Bapak. Oke, ini LKPD ya, pengantar sistem operasi. Jadi ada identitas siswa dan segala macam, ada nilai Bapak Ibu. Kemudian ada kompetensi dasar atau KD-nya, ada indikatornya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa, prosedurnya apa. Nah, di sini. Ini ada 2 tugas Bapak Ibu. Yang pertama adalah tugasnya adalah secara mandiri. Yang kedua adalah tugasnya adalah berkelompok. Tentu ada 2 penilaian di sini, penilaian dari tugas individu dan penilaian dari tugas berkelompok. Nah, gimana caranya memindahkan ini ke Edmodo? Nah, seperti itu. Caranya gampang Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu copy nanti. Kompetensi dasarnya ada indikatornya seperti ini. Seperti apa? Ya, disesuaikan dengan mata pelajarannya. Kemudian Bapak Ibu buka Edmodo ya. Nah, ini di sini bisa Bapak Ibu nge-create lagi. Atau langsung tulis di sini juga bisa Bapak Ibu, di post di sini ya. Cuman bedanya apa? Kalau Bapak Ibu nge-post di sini gitu ya, terkait dengan penugasan dan segala macam, nanti Bapak Ibu susah karena tugasnya nanti tidak menugaskan gitu, tidak meng-assign gitu ya. Di sini cuman nanti istilahnya kayak say hello gitu. Ini loh saya punya ini, saya punya materi A, materi B, materi C, saya punya informasi gitu ya. Ini kayak papan pengumuman dia. Kayak di Facebook itu Bapak Ibu bisa ngumumin saya lagi makan di warung gitu ya. Saya lagi jalan-jalan ke mall gitu ya. Cuman seperti itu aja. Ya tinggal dikasih like, tinggal dikasih gambar gitu sudah gitu. Tapi bukan khas gitu. Oke, yang saya sarankan di sini adalah nanti Bapak Ibu bisa pakai create di sini kalau memang itu adalah penugasan. Ini dia. Kayak ini sudah saya buat ya penugasan pertama dan kedua. Ya. Pak, kita lihat edit postnya. Kita masukin aja di sana. Misalnya ini untuk 2 pertemuan tugasnya. Karena ada dua tugas di sini cukup berat juga gitu ya. Kan tidak setiap pertemuan harus ada tugas Bapak Ibu. Tentu ada materi juga di dalamnya. Nah, kemudian di sini ada kompetensi dasarnya, indikatornya apa, Bapak Ibu tuliskan tujuan pembelajarannya apa, prosedurnya apa. Bapak Ibu bisa tambahin materinya.
materinya ditambahin di sini Pak Ibu. Di postnya itu. Pak Ibu bisa ditambahin attach di sini dia materinya. Di videonya sudah ada Pak Ibu. Tinggal attach Pak Ibu. Nah, dipilih nanti materinya tinggal di mana. Kalau Bapak Ibu mau ngasih link seperti ini, tinggal Bapak Ibu nanti pilih yang ada gambar linknya ini, gambar rantainya ini. Nah, tinggal di paste di sini linknya apa gitu ya. Judul linknya apa? Misalnya di sini pengenalan sistem operasi seperti itu. Akan muncul dia seperti ini. Nah, kemudian kalau dia terkait dengan penugasan, gimana caranya ngasih gitu ya? Ini ada beberapa contoh. Pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 ini itu ada materi, ada 3 materi, 2 materi adalah PPT atau PowerPoint dan 1 materi adalah link. Kemudian tugasnya gimana? Nah, tugasnya seperti kita assign ya Pak Ibu. Kalau kita lihat di sini assign, tugas individunya. Di sana kok ada linknya saja gitu ya. Coba kita lihat ini tugasnya di mana gitu. Nah, tugasnya sudah kita buat dengan cara tadi ya Pak Ibu. Jadi dengan cara assign, kemudian di create new dia. Nanti akan saya tampilkan ya caranya buat. Ini ada tugasnya dia. Kemudian yang ngumpul siapa aja gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang udah ngumpul sekian orang, 41 orang di sini. Yang sudah ngumpul. Ini internetnya agak lambat ini. Nah, ini dia. Ini Bapak Ibu bisa view submission, dilihat dia mau ngasih nilai, jawabannya gimana gitu, benar nggak? Nah ini Bapak Ibu nanya lagi, ini cara buat soalnya gimana? Nah itu ada di videonya deh, di pertemuan 3. Saya akan tampilkan cara yang simpel dulu untuk membuat apa namanya satu penugasan. Ya. Jadi saya buat penugasan yang baru di sini. Misalnya saya mau buat tugas yang 3. Nah, buat penugasan entah di grup, entah di kelas, caranya sama Bapak Ibu, adalah dengan cara create assignment ya, new. Nah, misalnya saya ngasih tugas nih, tugas 3. Instruksinya apa? Misalnya silakan baca petunjuk. Misalnya tugas yang ketiga di sini setelah pengenalan sistem operasi itu misalnya adalah untuk mencoba menggunakan konsul di sistem operasi Windows atau Linux seperti itu. Nah, kalau ada informasi tambahan atau filenya bisa Bapak Ibu pakai ini, attach filenya, ada linknya seperti ini. Kemudian ada gambar-gambar dan segala macam bisa dari sini dia. Nah, ini yang paling penting itu adalah penugasannya, assign-nya. Assign-nya adalah ke kelas apa? Bapak Ibu ada banyak punya kelas, nanti tinggal pilih. Ini adalah kelas sistem operasi. Kemudian sampai kapan bisa dikerjakan? Bapak Ibu bisa prediksi gitu ya. Kalau di rumah internetnya adalah agak masalah gitu, perpanjang lagi. Yang harusnya 1 minggu bisa Bapak Ibu kasih 2 minggu misalnya seperti ini. 2 minggu dia. Jangan di lock dulu dia. 2 minggu ya. Kemudian di sign. Nah, ini dia Pak Ibu. Tugas ketiga sudah muncul ya di sini ya. Sampai tanggal 23 Oktober ya. Pengerjaannya ya jam 11.59 PM ya. Sampai jam 12 malam ya. Nah, silakan baca petunjuk dan segala macam. Ini kalau orang ngumpul tugas ya. Anak-anak ngumpul tugas, tinggal pilih submission di sini. Ngumpul tugasnya ke sana.
Nah, kemudian karena ini adalah dari pertemuan pertama dan kedua, penugasan Bapak Ibu bisa copy di sini. Jadi link to post. Ya. Bapak Ibu copy linknya. Di mana tadi pembelajaran Bapak Ibu gitu ya? Di pembelajarannya adalah di pembelajaran 1 dan 2. Nah, ini dia pembelajaran 1 dan 2. Pak Ibu bisa tambahin lagi di sini. Oke, kalau ini agak susah dia ya. Di sini aja langsung Bapak Ibu pasti. Link kelas 3. Udah, pasti Bapak Ibu Ctrl V dia di sini. Gampang Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu kasih komen di sini. Nah, mereka akan ini untuk kumpul tugasnya. Oh, ini tugas 3 linknya di sini, tinggal dikumpul ke sini linknya gitu ya. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena ngepostnya itu adalah sistemnya dia adalah memfilter mana post yang terakhir itu yang di atas ditaruh. Sehingga kalau Bapak Ibu buat LKPD, buat pembelajaran harus ini dikelompokkan dia biar tidak kemana-mana postingannya. Jadi di pertemuan 1 dan 2 ini jelas kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa gitu ya, dan seterusnya, materinya apa gitu ya. Kemudian nanti di sini ada link-link untuk kumpul tugasnya. Jadi itu yang kita harapkan ini semoga mahasiswa juga tidak bingung gitu, mencari-cari di mana ini postingannya ini karena postingannya baru cuma pertemuan 1 2 ya, tentu tidak masalah Pak Ibu. Kalau postingannya sampai pertemuan ke-16 bisa dibayangkan itu. Nah, gimana caranya sekarang yang pertanyaannya loh pasti Bapak Ibu kalau saya ngepost tadi di pertemuan 1 2 gimana biar dia muncul di pertemuan pertama. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa pin dia. Sama kayak WA grup. Kalau Bapak Ibu mau nampilin di atas dia udah dipin aja postnya. Klik sini, pin post Bapak Ibu. Dia akan muncul ke atas di sini. Ini yang sekarang fokusnya adalah ke pertemuan 1 dan 2. Materinya apa, kemudian link-link tugasnya di mana, tinggal mahasiswa nanti atau siswanya bisa milih di sini atau orang tuanya lebih gampang untuk melihat di sini gitu ya. Atau kadang-kadang kalau di Google Classroom ada tugas dari anak-anak itu langsung aja ngepost di sini. Biasanya orang tuanya nama siswa siapa, kemudian kelasnya apa, kemudian absennya berapa. Nah, ini yang biasanya dilakukan. Baru kemudian nge-text di sana file baik berupa gambar atau nanti berupa link seperti itu atau file ya. Jadi siswanya siapa namanya, kelasnya berapa, kemudian absennya berapa, ini tugasnya di sini. Udah tinggal di post aja di sini. Masih proses. Komen di sini kayak Facebook dia, langsung ngasih komentar. Nah, itu yang mempermudah komunikasi Bapak Ibu dengan peserta didik nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan ini. Kemudian tentu masih ada waktu ya. Apa sudah mau habis ya? Panitia gimana? Halo adik-adik panitia? Iya Pak ya. Waktunya masih lagi berapa menit? Sampai jam 10, Pak. Kalau waktu Indonesia Barat. Kalau di sana mungkin sampai jam 11. Oh, masih ada di sini sudah jam 10.47 ya, lagi sekitar 15 menit lah ya. Ya Pak, sekitar 15. Oke. Saya demo lagi sedikit ya, mungkin dari Bapak Ibu yang di sini. Soalnya sekarang, nah soalnya Bapak Ibu gimana caranya gitu ya. Nah soalnya nanti Bapak Ibu bisa buat kuis di sini.
Videonya sudah ada juga, ada kuis ya Pak Ibu ya. Nah, di sini detail kuisnya seperti apa? Misalnya kuis pertemuan 1. Ini ada instruksinya seperti apa ya, Bapak Ibu buat di sana. Ini ada jenis-jenis kuisnya Pak Ibu, di video sudah ada. Kalau multiple choice ya, Pak Ibu bisa kayak gini. Nah, di video sudah ada caranya. Kalau Pak Ibu adalah true sama false, kayak gini dia tampilannya. Kalau Ibu nambah soalnya tinggal add question dia. Nah, kemudian kalau dia short answer gitu ya, jawaban singkat seperti ini dia soalnya. Kemudian ada ngisi titik-titik ya. Ada matching ya, matching di sini. Ini untuk TK-TK biasanya. Ada multiple answer. Nah, ini yang apa namanya jawabannya lebih dari satu gitu. Setelah buat ini, apa yang kita lakukan? Ya sama seperti tadi Pak Ibu assign dia. Ini karena belum selesai ya. Nanti Pak Ibu assign dia. Assign-nya sama dibawa ke kelas kelasnya Bapak Ibu gitu ya. Kelas apa yang mau Bapak Ibu ajarkan gitu. Di-assign dia ke sana gitu ya. Nah, kemudian baru nanti kalau mau Bapak Ibu menampilkan linknya terstruktur boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa gitu. Jadi yang penting dikasih aja nanti instruksinya ke mahasiswa atau ke siswa bahwa untuk ngerjain tugasnya itu di sini. Ini itu yang bisa saya tampilkan ya. Di videonya sudah lengkap Bapak Ibu ya. Oke, waktu saya kembalikan kepada pewara ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri. Untuk peserta mungkin ada yang ingin bertanya, kita persilahkan. Permisi, selamat pagi. Pagi. Baik, saya mau izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Benindrawan dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi S1 Ilmu Komputer. Jadi, saya mau izin bertanya untuk pemateri. Jadi, untuk Bapak, dari pemaparan Bapak tentang bagaimana menerapkan Edmodo ini ke guru atau siswa. Jadi saya memiliki satu pertanyaan, yaitu bagaimana hal ini bisa direalisasikan ke orang tua contohnya. Karena dari orang tua sekarang kan sudah dipermudah oleh guru untuk memantau anaknya lewat WhatsApp, mulai dari absensi maupun tugas. Jadi saya ambil contoh, di waktu saya SMK dulu sempat menerapkan Edmodo ini, karena itu pun dari guru jurusan komputer jaringan maupun multimedia. Karena guru-guru yang sudah mahir menggunakan komputer kan sudah paham tentang aplikasi. Kemudian untuk guru saya yang mengajar teori seperti matematika, seni rupa itu dia lebih tidak mahir menggunakan laptop atau aplikasi komputer, maka beliau lebih praktis memanfaatkan WhatsApp seperti itu Pak, untuk share materi dan nilai ujian. Itu saja sih dari saya, Pak. Terima kasih. Dengan Beni ya. Jadi pertanyaannya lah gimana caranya hubungan Edmodo ini dengan orang tua tadi ya, kalau tidak setelah saya dengar ya. Oh, iya Pak. Komunikasikannya. Oke. Bagaimana cara mengkomunikasikan Edmodo ini dengan orang tua seperti itu. Oke, nanti kita akan coba bahas itu ya. Oke, yang lain bisa ditulis di kolom chat juga ya. Bapak Ibu ya, adik-adik ya. Kemudian terkait dengan pertanyaannya silakan ya. Oke, sambil nunggu ya yang lain mungkin ya. Jadi saya ingin menanggapi pertanyaan dari Saudara Beni ya, terkait dengan menghubungkan Edmodo dengan orang tua. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan, Edmodo ini bisa diakses dari laptop maupun dari HP atau smartphone gitu ya. Tentu fitur ini sudah sangat memudahkan sebenarnya untuk orang tua mengakses dari smartphone sebenarnya.
cuman mendownload di Play Store gitu ya, diunduh dia di Play Store. Kemudian parent juga nanti sama bisa melihat pembelajaran seperti tadi. Jadi yang sudah di materi yang diberikan oleh guru, kemudian anaknya ngerjain tugas berapa kali gitu ya, kemudian ngumpul tugasnya berapa kali, kalau ada absennya berapa kali, itu yang nanti bisa dilihat dari penugasan tadi itu. Sehingga orang tua juga tidak dibohongi lah sama anak-anak gitu ya. Saya rasa di sini tidak ada seperti itu ya. Jadi ada beberapa kasus ini cuman oknum saja gitu ya. Orang tuanya sudah memberikan keinginan anaknya gitu ya. Saya nggak tahu perjanjiannya seperti apa. Nah kemudian tiba-tiba kok tidak pernah kuliah. Nah ini yang terjadi. Gitu. Bahkan yang lebih mengerikan lagi adik-adik ya. Mudah-mudahan kita tidak ada yang mengalami di sini wisuda adik-adik. Nah ini orang tuanya sampai meneteskan air mata adik-adik. Ya. Saya sebagai orang tua juga tentu merasakan hal yang sama. Udah wisuda adik-adik. Kemudian anaknya ngaku wisuda gitu ya. Orang tuanya datang ke tempat wisuda tapi tidak bisa masuk karena tidak ada undangan. Kemudian orang tuanya nanya ke anaknya, mungkin undangannya sudah habis seperti itu adik-adik. Dan orang tuanya merasa curiga dan segala macam, akhirnya nanya ke panitia, anaknya sama sekali tidak pernah kuliah adik-adik. Dan ini menyarankan orang tuanya disuruh datang ke wisuda gitu. Coba adik-adik bayangkan, kalau saya seperti itu mungkin bisa pingsan adik-adik. Anak saya bilang mau wisuda gitu ya, apalagi kuliahnya di luar Bali ya, atau di luar Kalimantan gitu ya. Yang kita ke sana berboyong-boyong ya, pengen lihat anaknya, cuman ritualnya itu adalah cuman salaman sama rektor adik-adik. Atau Bapak Ibu tiba-tiba kita dibohongi gitu. Ya kalau bisa itulah aplikasi ini sebenarnya sebagai jembatan agar tidak ada dusta di antara kita lah Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak belajar sesuai dengan kemampuannya dia, kemudian dosen juga sama seperti itu. Karena banyak oknum juga Bapak Ibu, dosen 16 kali pertemuan, absennya full tapi nggak pernah hadir sama sekali gitu. Ada yang seperti itu, cuman ngisinya adalah pada saat UTS atau UAS saja, atau bahkan tidak isi UTS UAS Bapak Ibu. Nah gimana dong proses pembelajarannya? Orang tua juga berhak protes di sana sebenarnya, karena mereka sudah bayar SPP dan segala macam kan seperti itu. Nah, melalui aplikasi ini sebenarnya kasusnya yang disampaikan sama saudara Beni tadi benar. Kalau guru saya yang tidak IT gimana caranya pakai? Nah, termasuk juga ibu saya di rumah ini kan. Saya sudah sempat sampaikan tadi. Harus ada timnya. Dibuatkan tim di sekolah ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah senior adalah mengirimkan soalnya ke sana, ada tim khususnya yang membuatkan soalnya merangkum seperti apa. Kadang-kadang kan pembelajaran bertim ya, guru-guru bertim di sana, sama juga seperti dosen bertim ya. Itu kita bisa tolong dengan tim itu nanti, materi kita masukkan di sana dan seterusnya. Nah tentu yang tidak nyamannya itu adalah setiap saat kita mau pakai nggak bisa, harus menyusahkan orang lain kan seperti itu. Nah ini yang sebenarnya yang kita harus minimalisir, makanya saya pilihkan Edmodo ini karena ini yang paling simpel sekali LMS. Kalau dibandingkan dengan Moodle jauh ini adik-adik atau Bapak Ibu ya, Moodle tampilannya lebih ribet ya. Dalam tanda kutip itu ribetnya adalah strukturnya lengkap gitu ya, artinya lebih mudah terstruktur dia, cuman pertemuan 1, pertemuan 2 dan sampai pertemuan 16 itu terstruktur. Cuman yang makainya tidak semudah Edmodo gitu, karena tampilannya tidak seperti Edmodo. Nah, tampilan Edmodo di sini sudah sangat simpel sekali. Seperti yang Bapak Ibu dan adik-adik lihat tadi gitu ya. Simpel seperti Facebook, tinggal buat kelasnya, kemudian mau nge-post apa silakan gitu ya. Dan semuanya muncul di sana gitu. Di postnya itu. Kalau di LMS yang lain kan beda-beda dia, tidak sama seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih ya pertanyaan dari saudara Beni. Mungkin kalau ada Bapak Ibu atau adik-adik ya yang mau nanya lagi silakan ya. Oke, ini dari di chat ya.
Baik, ini ada dari chat ini Pak. Pertanyaannya, saya mau bertanya bagaimana contoh feedback yang bisa diberikan oleh pengajar terkait dengan tugas atau kuis yang telah dikumpulkan oleh siswa pada EdModo. Oke, terima kasih ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Sama seperti tadi juga ya. Adik-adik saya rasa ya, mengerjakan tugas itu tentu butuh waktu ya, butuh perjuangan. Mungkin tugasnya dikasih 1 bulan, ngerjainnya adalah di detik-detik hari-hari terakhir, nah seperti itu di tengah kesibukan adik-adik. Gitu. Jadi ada yang ngerjain tugasnya dicicil, ada yang ngerjain tugasnya ngepul gitu ya. Nah seperti itu udah biasa konsepnya. Yang penting nanti kan pada saat hari H itu sudah ada tugas gitu. Jadi sudah ada yang mau dikumpulkan seperti itu. Karena kita sebagai pengajar juga sama gitu ya. Kita toleransi lah seperti itu. Tidak bisa kita harus ngerjain tugasnya rentangan 1 bulan atau 1 minggu. Ngerjainnya adalah per hari, tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian inilah tujuannya kita pakai e-learning, kapan bisa diselesaikan itu. Nah, begitu sudah jangka waktunya habis, yang penting tugasnya sudah masuk, sudah submit, gimana cara menilainya kan sekarang itu pertanyaan. Feedbacknya kayak gimana gitu. Nanti di Ebro itu, coba saya bisa perlihatkan di sini ya, saya share screen ya. Oke, saya masuk ke kelas di sini. Ada kelas sistem operasi ini yang banyak tugas ya. Ini misalnya lihat ada 20 submission. Jadi yang ngumpul 20 di sini. Nah, internet kalau udah masuk siang ya kayak gini dia. Nggak lama dia muter-muter, mudah-mudahan lancar ini. Nah, ini belum bisa ya. Ya, saya masuk ke tugas yang lain ya. Oke, coba saya lihat di sini ada submission-nya. Nah, di sini kita view di sini. View submission ya. Jadi tugas-tugas yang sudah dikumpulin. Nah, ini ada nama-nama siswa atau nama-nama murid yang sudah mengumpulkan. Kita tracing dia di awal, dari awal ya. Ini pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan komputer dan jelaskan komponennya. Dikasih di sini penjelasan sama respon ya, sama muridnya. Oke, Bapak Ibu bisa ngasih di sini. Ini benar nggak jawabannya gitu ya? Kalau dia correct, klik correct dia. Kalau dia salah, kasih incorrect. Kalau Bapak Ibu adalah di sini skor maksimalnya adalah 30 kalau dia benar. Berarti kalau dia jawabannya adalah kurang, bisa pakai partial credit. Kasih setengah aja, misalnya 20 boleh di sini. Tentu juga di sini kemudahan yang lain lah Bapak Ibu bisa ngasih komen atau komentar. Kamu kurangnya di sini nih. Ini misalnya kurang panjang itu misalnya. Dikasih komentar di sini. Correct dia di sini ya. Oke. Kemudian dilihat di sini misalnya yang kedua. Oh, ini kurang lagi nih ditambahkan nih fungsinya nih. Nah, di sini misalnya dikasih nilai 25 seperti itu. Komentarnya adalah jabarkan lagi gitu ya. Oke, next. Kemudian di pertanyaan yang ketiga, nah di sini ada pertanyaan lagi disuruh untuk menjelaskan sejarah awal sistem operasi sampai sekarang. Ini sesuai dengan LKPD ya. Ini ada correct ya, incorrect. Ini jawabannya oke, benar lah ya. Sini misalnya ngasih komentar good gitu ya. Oke. Nah, ini yang nanti bisa dilihat gitu ya sama
murid ya, murid-murid Bapak Ibu ya, dari penilaian ini poinnya berapa ya. Oke, dilanjutkan misalnya di penilaian yang kedua, nah seperti ini. Nah, misalnya karek, benar nih. Gitu. Kemudian yang di jawaban yang kedua gimana nih? Oke, karena penjelasannya seperti ini gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi ya. Tolong ditambahkan lagi. Misalnya yang harusnya skornya adalah full di sini 40 ya. Kita kasih 30 ya. Kita kasih misalnya di sini adalah 25. Oke, kemudian di sini oke benar nih. Oke, jadi udah ini poinnya full 30, di sini 25, di sini poinnya 40, jadi dapat 95 Pak Ibu. Kalau adik-adik ya. Jadi inilah yang nanti bisa langsung dilihat oleh mahasiswa gitu ya. Poin saya berapa gitu. Ya tergantung sekarang penilaian dosen, ada yang ngasih nilainya per pertemuan, ada juga yang ngasih direkap di akhir semester. Karena itu memang seperti itu metode yang dilakukan oleh beberapa dosen atau pengajar gitu ya. Kecuali mungkin yang menggunakan WA ya, pengalaman saya ya, yang pakai WA ya, terutama anak-anak yang TK yang masih SD yang pakai WA langsung dikasih penilaian sama ibu gurunya. Cuman waktunya memang agak panjang gitu ya. Langsung dikasih ini poinnya segini nih gitu. Untuk koreksi gitu. Tapi kita di kampus ya, di mahasiswa ya, itu biasanya di akhir semester direkapitulasi semuanya. Jadi jangan sampai tidak mengumpulkan tugas karena poinnya ada gitu. Atau jangan sampai tidak ikut UTS UAS karena poinnya jelas di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya.